Halo semuanya dan selamat datang di Potensi Produktif. Hari ini, kita akan belajar tentang 4 kebiasaan kecil yang akan mengubah hidupmu. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1, praktik minimalisme. Kamu bisa mengubah hidupmu dengan mengubah lingkunganmu. Apapun tempat tinggalmu, baik itu apartemen atau rumah. Baik kamu tinggal dengan teman sekamar, pasangan, atau sendirian. Ruang hidupmu adalah bagian penting dari gaya hidupmu, kesehatan mentalmu, dan produktivitasmu. Bayangkan jika tempat tinggalmu kotor dan berantakan. Kamu tidak suka tempatmu tinggal. Kamu tidak merasa nyaman di tempat tinggalmu. Dan kamu tidak banyak menghabiskan waktu merawat ruanganmu. Bagaimana lingkungan seperti ini mempengaruhi kehidupanmu? Ruang yang berantakan menciptakan kekacauan mental, ketidakpastian, dan stres yang tidak perlu. Jika ruanganmu dipenuhi dengan barang-barang yang tidak kamu sukai atau tidak perlu, itu dapat menciptakan kebingungan dan kecemasan yang berasal dari hampir setiap lingkungan yang berantakan. Yang terpenting, jika kamu tidak suka tempat tinggalmu, kamu tidak akan pernah benar-benar rileks di ruangmu sendiri. Kamu tidak akan bisa beristirahat dan bersantai. Semua barang yang berantakan akan terus mengganggu pikiranmu, dan itu membuat kamu tidak merasa yang terbaik. Poinku adalah, ruang hidup yang nyaman, padu, dan terorganisir adalah dasar dari gaya hidup yang positif. Jadi, bagaimana cara menciptakan ruang yang mencapai semua hal itu? Bagaimana cara menjaga ruanganmu terorganisir dan nyaman tanpa menghabiskan ratusan dolar dan waktu? Ini jauh lebih mudah dari yang kamu pikirkan untuk mendekonstruksi dan menenangkan ruang hidupmu. Kebiasaan kecil ini akan secara bertahap mengubah kamar, apartemen, atau rumahmu menjadi lingkungan yang nyaman dan mendukung, yang memupuk versi terbaik dari dirimu. Kebiasaan ini berasal dari filosofi gaya hidup yang disebut minimalisme. Dalam konteks ini, minimalisme berarti menyederhanakan bentuk dan fungsi lingkunganmu. Alih-alih memadatkan kamar atau rumahmu dengan perabotan, cenderamata, dan barang-barang yang tidak pernah kamu gunakan. Minimalisme mengajarkanmu untuk mengurangi jumlah kekacauan dalam hidupmu. Bagaimana dengan hanya memprioritaskan apa yang kamu gunakan daripada apa yang tidak kamu gunakan? Lihat sekitar kamar atau rumahmu. Ketika kamu melihat sekeliling, kamu mungkin melihat banyak hal yang familiar. Kamu melihat perabot lama. Kamu melihat buku-buku berdebu di rakmu. Kamu melihat cenderamata yang tidak terpakai di atas perapian. Kamu melihat sekelompok barang yang kamu tahu milikmu. Tapi berapa banyak dari barang-barang itu yang kamu gunakan secara teratur? Berapa banyak dari barang-barang itu yang sudah berdebu selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun? Salah satu prinsip dasar dari minimalisme adalah ini. Jika kamu tidak menggunakan sesuatu, buang sekarang juga. Jangan tunggu untuk kesempatan emas. Jangan membenarkan setiap barang dengan berkata, mungkin saya akan menemukan penggunaannya segera. Sebaliknya, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah saya menggunakan barang ini dalam sebulan terakhir? Jika jawabannya tidak, saatnya menghilangkannya. Jadikan kebiasaan harian untuk membuang setidaknya satu barang. Mungkin cenderamata, pakaian, atau bahkan sesuatu yang lebih besar, seperti kursi atau rak buku. Apapun itu, secara bertahap kurangi hidupmu menjadi komponen intinya. Potong semua stres ekstra itu, dan temukan kelompok kecil benda yang paling bermakna buatmu. Semakin cepat kamu menyederhanakan hidupmu, semakin cepat gaya hidupmu akan mulai berubah. Nomor 2, memilih ketidaknyamanan. Ini adalah kebiasaan kecil yang bisa mengubah hidupmu dengan cara yang mengejutkan. Ketika kamu mengemudi ke toko, apa yang kamu lakukan pertama kali? Kamu mencari tempat parkir, biasanya di dekat pintu. Beberapa orang akan mengelilingi tempat parkir hanya untuk memarkirkan mobil beberapa kaki lebih dekat ke pintu masuk. Tapi, dengan memarkirkan mobil di dekat pintu, kamu sebenarnya mengajarkan dirimu kebiasaan buruk. Memarkirkan mobil di dekat pintu seperti mencari jalan pintas. Meskipun ada tempat parkir yang lebih panjang dan lebih mudah diakses, kamu tetap bertarung untuk opsi yang paling mudah. Mengapa? Untuk menghindari mengekstraksi energi ekstra. Tapi apa yang terjadi ketika kamu mengubah kebiasaanmu? Bagaimana jika kamu mulai memarkirkan mobil di tempat parkir terjauh dari pintu? Apa yang terjadi ketika kamu memilih untuk mengekstraksi lebih banyak energi? Bahkan jika kamu tidak harus melakukannya, jika kamu ingin mengubah hidupmu dengan satu kebiasaan kecil, mulailah memarkirkan mobil di bagian belakang area parkir. Cari tempat sejauh mungkin dari pintu masuk, karena perubahan kecil dalam gaya hidupmu ini dapat berdampak besar pada tubuhmu, cara pandangmu, dan tujuan jangka panjangmu. Pertama dan terutama, memarkirkan mobil lebih jauh membuatmu bangkit dan bergerak. Saat ini, kebanyakan orang di dunia duduk dalam waktu yang lama. Kamu duduk di meja, kamu berbaring di sofa, kamu mengemudi mobil,
Sebagian besar waktu kamu hanya duduk dan tidak banyak bergerak. Dengan memarkirkan mobil lebih jauh dari setiap toko, kamu bisa menambahkan lebih banyak gerakan dalam hidupmu. Kamu menciptakan lebih banyak kesempatan untuk membuat tubuhmu bergerak, darahmu mengalir, dan ototmu aktif. Tapi itu bukan satu-satunya manfaat dari memarkirkan mobil lebih jauh. Dengan mengubah tempat parkirmu, kamu mengajarkan dirimu disiplin diri yang unik. Hal ini terlihat jelas ketika tempat parkir kosong. Kamu bisa memarkirkan mobil di tempat yang paling dekat, tapi kamu memilih untuk memarkirkan mobil di tempat parkir yang paling jauh. Dengan kata lain, kamu bisa memilih jalan mudah, tapi kamu memilih pilihan yang lebih sulit. Apa yang bisa kita pelajari dari keputusan ini? Dengan mengubah kebiasaanmu, kamu berlatih untuk menunda kepuasan jangka pendek demi kepuasan jangka panjang. Perubahan berharga ini memengaruhi aspek terpenting dari hidupmu. Ini mengajarkanmu untuk bekerja keras ketika dibutuhkan. Ini mengajarkanmu untuk menghadapi keputusan sulit daripada lari dari masalah. Dan itu adalah pelajaran yang akan kamu hargai selama sisa hidupmu. Nomor 3. Memperluas lingkaranmu. Seberapa sering kamu bertemu orang baru? Banyak dari kita beroperasi di lingkaran sosial yang sama, berbicara dengan orang-orang yang sudah dikenal selama sebagian besar hidup kita. Kamu hangout dengan teman yang sama. Kamu mendengar suara dan pendapat yang sama. Kamu jarang meninggalkan kenyamanan lingkaran sosialmu. Karena semua orang lain, semua orang di luar terasa seperti orang asing. Kamu tidak mengenal mereka. Kamu tidak merasa nyaman di sekitar mereka. Jadi kamu membatasi dirimu sendiri di sudut kecil duniamu sendiri. Tapi inilah masalahnya. Jika kamu tidak pernah bertemu orang baru, kamu tidak akan pernah tahu peluang apa yang bisa mereka bawa. Kamu tidak akan pernah tahu bagaimana pendapat baru bisa mengubah sudut pandanganmu. Atau bagaimana teman baru bisa mengubah hidupmu. Bertemu orang baru bukanlah tentang perhatian atau popularitas. Ini bagus untuk memperluas horizonmu. Ini tentang membuka dirimu untuk pengalaman yang tidak pernah kamu alami sebelumnya. Karena orang baru bisa membawa pandangan, ide, dan tradisi yang segar ke dalam hidupmu. Mereka bisa membuka matamu terhadap hal-hal yang tidak pernah kamu lihat sebelumnya. Buat kebiasaan untuk bertemu satu orang baru setiap minggu atau setiap bulan. Buat satu kontak baru, terhubung dengan satu teman baru. Lakukan satu percakapan yang tidak pernah kamu lakukan jika kamu berbicara dengan orang yang sama tentang subjek yang sama. Ya, baik memiliki teman dekat. Ya, nyaman untuk bergantung pada individu yang dikenal. Tapi kamu harus menggunakan keakraban itu sebagai jaring pengaman. Dengan begitu, kamu bisa pergi ke dunia dan mengalami orang-orang yang belum pernah kamu temui sebelumnya. Mungkin terdengar menakutkan bagimu. Mungkin terdengar seperti terlalu banyak pekerjaan atau terlalu besar risikonya, tapi itu sepadan dengan usaha yang dikeluarkan. Bertemu satu orang baru atau melakukan satu percakapan baru bisa mengubah seluruh hidupmu. Nomor 4. Gratifikasi masa depan. Hidupmu penuh dengan gratifikasi instan. Secara online, di toko, dan bermain game. Kamu terkena berbagai rangsangan yang mengajarkanmu untuk mengambil jalan pintas dan menuntut imbalan yang langsung. Untuk memperburuk situasi, banyak orang mengadopsi moto yang merusak yang membuat mereka fokus pada apa yang ada di depan mereka. Moto itu adalah hidup dalam saat ini. Sekarang, moto ini tidak merusak sendiri. Ini mendorongmu untuk menghargai apa yang ada di depanmu. Dan itu adalah keterampilan yang berharga. Tapi inilah masalahnya. Jika kamu hanya fokus pada apa yang ada di depanmu, kamu mulai memprioritaskan dirimu saat ini daripada dirimu di masa depan. Kamu kehilangan pandangan pada apa yang kamu inginkan pada gambaran besar. Sebaliknya, kamu hanya memuaskan dirimu saat ini. Jika kamu memiliki impian dan tujuan besar, pendekatan ini tidak akan membantumu menemukan kesuksesan atau kebahagiaan. Menghargai pengalamanmu pada saat itu, saat terjadi, sangat berharga. Tapi kamu harus mengarahkan keputusanmu, tidak ke masa lalu atau saat ini, tetapi ke masa depan. Pikirkan dirimu sendiri, bagaimana kontribusi ini terhadap tujuan yang ingin saya capai? Bagaimana pilihan saat ini mempengaruhi visi masa depan saya? Berlatihlah untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini sebelum membuat keputusan. Alih-alih mengikuti impuls sesaatmu, luangkan 5 detik untuk memikirkan dirimu di masa depan. Misalnya, kamu akan menghabiskan ratusan dolar untuk jam tangan mewah. Kamu bisa memasukkan uang itu ke dalam akun tabunganmu, dan uang itu bisa membantumu di masa depan. Tapi kamu benar-benar ingin jam tangan itu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Luangkan 5 detik untuk bertanya tentang masa depanmu. Apakah dirimu di masa depan akan senang dengan pembelian ini? Apakah jam tangan ini akan meningkatkan hidupmu minggu depan, bulan depan, atau bahkan tahun depan? Jika jawabannya ya, mungkin sepadan dengan uangnya. Tapi lebih sering daripada tidak, kamu akan menemukan bahwa hal-hal yang kamu pikir kamu butuhkan jauh dari yang diperlukan. Jadi hargai saat ini.
tapi tetap fokus pada masa depan. Pelajari untuk memuaskan dirimu di masa depan. Latihlah untuk mengendalikan keinginanmu saat ini dan memprioritaskan impian jangka panjangmu. Jika kamu dapat memprioritaskan impian-impian itu, ada kemungkinan jauh lebih baik untuk mencapainya. Jangan lupa subscribe dan komen video apa yang ingin kalian lihat selanjutnya. Kalau kamu suka konten yang membuat dirimu lebih pintar, cek video kita yang lainnya.